Oke, nah jadi tadi itu A-nya adalah GG3, GG6 ya. Lalu kita cari peluangnya, dapat peluangnya 1/2. Nah, setelah dapat peluangnya, kita harus kalikan lagi dengan 180, karena di sini adalah frekuensi harapan. Kita harus kalikan dia, rumusnya seperti ini, kita kalikan dengan berapa kali pelemparannya ya. Pelemparannya tadi ada 180, sehingga dihasilkan 15 kali dia ya. Oke, nah nomor 2, perhatikan soalnya. Nomor 2 ya. Sebuah tim baris berbaris memerlukan 2 anggota baru. Sebanyak 10 siswa yang terdiri dari 6 laki dan 4 perempuan mendaftar. Jadi logikanya di sini dari 10 orang akan diambil 2 orang. Ya. Nah, ini mengingatkan kita dengan permutasi dan kombinasi. Oke. Selanjutnya, nah, hitunglah peluang terpilih 1 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan. Jadi 10 orang itu diambil 2. Peluang terpilih 1 laki-laki dan 1 perempuan bagaimana? Nah, caranya seperti biasa. Konsep pada peluang, kita tentukan dulu banyaknya ruang sampel. Ruang sampel di sini adalah kejadian terpilih 2 siswa dari 10 siswa. Maka, kita menggunakan rumus kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Karena dia tidak memperhatikan urutan. Jadi, kita bebas mau menentukan milih siswa laki-laki dulu kah, perempuan dulu kah, gitu ya. Jadi, di sini 10 faktorial per 2 faktorial dari sini, lalu 10 kurang 2 faktorial sesuai rumus kombinasi ya. Dan dikalikan 10 kali 9 kali 8, lu coret 8-nya ya ini. Lalu 10 bagi 2 itu 5, 5 kali 9 45. Nah, ini adalah ruang sampel 45. Nah, yang A, dia minta peluang terpilih 1 laki-laki dan 1 perempuan. Berarti kejadian A adalah A sama dengan kejadian terpilih 1 laki-laki dan 1 perempuan. Maka NA-nya adalah gini. Banyaknya cara memilih 1 siswa laki-laki dari 6 siswa laki-laki. Jadi 6 kan tadi kan 6 siswa laki-laki dipilih 1, lalu 4 siswa perempuan dipilih 1, sehingga 6. Kombinasi 1 dari 6 dikali kombinasi 1 dari 4. Rumus kombinasi dikalikan dapat 24 ya. Jadi di sini ini adalah NA-nya. Peluang kejadian terpilihnya 1 laki-laki dan 1 perempuan. Maka peluangnya kita tinggal masukkan NA per NS. 24 per 45 disederhanakan menjadi 8 per 15. Pakai pecahan saja ya, tidak usah desimal. Selanjutnya yang B. Yang B dia minta peluang terpilih 2 siswa laki-laki. Nah, jadi kan dari 10 orang tadi diambil 2. Maunya terpilih dua-duanya laki-laki. Nah, berarti yang perempuan kita abaikan dulu nih. Jadi, misal B itu kejadian terpilih 2 siswa laki-laki. Maka NB adalah banyaknya cara memilih 2 siswa laki-laki dari 6 siswa. Berarti kombinasi 2 dari 6. Kombinasi 2 dari 6 berapa? 15. Sehingga NB-nya adalah 15, maka peluangnya adalah NB per NS 15 per 45 sepertiga gitu. Udah ya. Nah, yang C dia minta 2 siswa perempuan nih, 2 siswa perempuan. Berarti kita misalkan D itu kejadian terpilih 2 siswa perempuan. Berarti banyaknya cara memilih 2 siswa perempuan dari 4 siswa, ya kan? Maka kombinasi 2 dari 4 dapat 6. Udah deh, peluangnya berarti 6 per 45 gitu. Mudah saja. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, perhatikan. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan ratusan. Angka-angka dalam setiap berbeda ya. Dari bilangan yang terbentuk angka dipilih sebuah bilangan. Hitunglah peluang terpilih bilangan genap. Oke. Jadi gini, ada 6 angka nih. Dari 6 angka mau disusun menjadi 3 angka. Kenapa 3 angka? Karena ratusan. Tapi tidak boleh sama angkanya. Jadi misal saya pilih 1, ya sudah berarti pasangkan mungkin dengan 2 atau 4. Berarti 124, tidak boleh double. Misal kalau 1 udah dipilih, jangan lagi 112. Nah, nggak boleh double. Nah, jadi dia minta, sudah disusun 3 angka, dia minta dari bilangan yang terbentuk ini, disuruh milih sebuah bilangan. Hitunglah peluang terpilih bilangan yang genap. Jadi ketika saya menyusun bilangan itu kan banyak kemungkinan yang terjadi ya. Banyak kemungkinan yang terjadi. Contohnya, misal saya pasangkan 3, berarti kan 1, 2, 3.
Bisa lagi 1, 2, 4. Bisa lagi 1, 2, 5. Maunya 1, 3, 6. Banyak kemungkinannya. Nah, sudah dipasangkan tiga angka menjadi bilangan ratusan, banyak angka ya. Nah, itu nanti dipilih nih, dari semua ini dipilih satu bilangan. Peluang satu bilangan terambil atau terpilih bilangan genap. Contoh ini kan bukan genap. Bilangan yang terakhirnya ganjil itu bukan genap. Yang genap yang mana? Ini genap, lagi banyak. Nah, sebelum kita milih bilangan yang genap, kita susun dulu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bisa jadi berapa angka ratusan gitu dulu. Itulah ruang sampelnya, ya. Oke. Selanjutnya. Ruang sampelnya di sini ya, bilangan ratusan terdiri dari 3 angka, yaitu tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sehingga S itu adalah banyaknya ya, banyaknya himpunan bilangan terdiri atas 3 angka gitu kan. Nah, kan pusing nih kalau 11, 124, 123 kan pusing. Nah, akhirnya kita pilih aja, ini adalah kombinasi permutasi ya. Permutasi 3 dari 6. Karena dari 6 angka ini mau diambil 3 gitu kan. Kenapa pakai permutasi? Karena memperhatikan urutan. Kenapa memperhatikan urutan? Karena gini, kalau saya sudah taruh 1, saya kan tidak boleh lagi taruh 1. Begitu. Terus kalau misal saya sudah pilih nih 1, 2, 4, kan tidak boleh lagi 1, 2, 4 gitu kan. Bolehnya adalah 1, 2 1, 2, 4. Terus yang dimaksudkan urutan begini, misal sudah 1, 2, 4. Saya mau 1, 4, 2. Nah, ini kan tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Ingat, dia bilang angka-angka dalamnya setiap angka tuh berbeda. Sorry, boleh ya. Boleh 1, 2, 4, 1, 4, 2 itu boleh. Nah, jadi yang dimaksud tidak memperhatikan yang dimaksud memperhatikan urutan karena permutasi ya, berarti memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan artinya gini, ketika kita menyusun itu kita memperhatikan urutannya, begitu ya. Nah, sehingga di sini permutasi 3 dari 6. Permutasi 3 dari 6 ya seperti ini caranya, rumus permutasi. Masih ingat ya? Kalau lupa lihat rumusnya, dapat 120. Nah, dapat 120 kan? Nah, setelah itu kita lihat K adalah ini ruang sampel. Nah, dia mintanya kejadian terambil bilangan genap. Dari 120 yang sudah kita susun tadi, bilangan 120 totalnya, itu dia mau ambil 1, tapi maunya bilangan genap. Begitu. Nah, jadi K itu kejadian terambil bilangan genap. Nah, sekarang permasalahannya, dari semua itu bilangan genapnya ada berapa, gitu kan? Nah, banyaknya anggota K dapat ditentukan menggunakan cara sebagai berikut. Nih, bilangan yang disusun ratusan genap, maka angka yang menempati nilai tempat satuan adalah angka genap. Jadi dari kandidat 1, 2, 3, 4, 5, 6, angka belakangnya adalah ya, tempat satuannya adalah berarti 2 dan 4. Sehingga ada 2 cara untuk menempati nilai tempat satuan. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa ini kok hanya disebut 2 dan 4, 6-nya tidak? Karena kita ketika melihat bilangan ratusan genap, kita lihat angka satuan, ya kan? Melihat angka satuannya. Nah, setelah satu angka menempati nilai tempat tertentu, ya, nilai tempat satuan, tersisa 5 angka, sehingga ada 5 cara untuk menempatkan nilai ratusan. Jadi gini, kan 3 bilangan nih, ini nih, 3 bilangan, ratusan, puluhan, satuan. Kita buat satuannya di sini ada 2 cara. 2 cara tuh apa? Bilangan 2 dan 4. Kenapa tidak ada 6? Karena kemungkinan kan 6 bisa di puluhan dan ratusan. Jadi tidak bisa mau ditaruh semua. Jadi kemungkinan paling besar di sini hanya ada 2 dan 4. Gitu. Misal seperti itu. Puluhannya berarti kalau di sini sudah dipakai 1, berarti puluhannya di sini ada berapa kemungkinan? Tadi ingat ya, bilangannya 6. Udah dipakai 1. Berarti di sini ada 4 ya. Sudah dipakai, maksudnya nanti kan di sini terisi 1. Berarti di sini ada di sini ada 4 ya, karena di sini sudah dipakai 2, bukan 1, 2. Berarti di sini 4. Gitu. Nah, kemungkinan yang di sini adalah 5 bilangan ya, gitu. Jadi kita kalikan 5, 4 dan 2. Jadinya 40. 40 ini NK. Kejadian yang mungkin terjadi ketika kita ambil dia bilangan genap. Gitu. Nah, setelah itu peluangnya gimana? Ya udah tinggal bagikan. 40 bagi 120, rumus peluang, dapat 1/3.
gitu ya. Nah, nomor 4 juga caranya sama. Nomor 4, nomor 5 masih banyak ya di video selanjutnya.